태영아, 정치는 악마하고 거래하는 기다. 로 취했다고 밝혔습니다. 당 집회. Okay, boys, here we go. Halo Jalangers, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul The Devil Deals. Film ini menceritakan tentang seorang gangster yang mengendalikan politik negara Korea. Seperti apa kisahnya? Cus, langsung aja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan John Hae-won, seorang calon kepala daerah yang sedang berlatih pidato di depan cermin. Dia menyadari pentingnya kemampuan berbicara yang baik untuk dapat mempengaruhi masyarakat di lingkungan sekitarnya, juga untuk memperoleh dukungan untuk maju dalam pemilihan. Setelah berlatih di depan cermin, Wong mulai melakukan kampanye dan meminta dukungan warga agar mereka memilihnya sebagai kepala daerah. Dengan tekad yang kuat, Wong berusaha meyakinkan setiap warga yang ditemuinya dengan visi dan komitmennya yang tegas, yaitu menjaga tanah warga dari penggusuran. 절대 당을 팔지 말고 내 주민 여러분들 앞장서서 지켜 싸우겠습니다. Sikap Wong yang berpihak kepada penduduk di lingkungan proyek pembangunan lahan akhirnya membuat Kwon Son-tae kesal. Kwon Son-tae adalah seorang pengusaha berpengaruh di Busan dan dianggap sebagai kingmaker oleh banyak pihak. Bagi yang tidak tahu, kingmaker adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk menjadikan orang lain sebagai raja atau pemimpin dalam konteks partai politik. Kwon Son-tae tidak menyukai kemunculan Wong sebagai kandidat kepala daerah dan ia lebih memilih calon lain yang belum terkenal. Dia berusaha mengatur agar Wong dikeluarkan dari partai dan pemungutan suara. 박용식이라고 말도 잘 듣고 아주 착한 친구입니다. 그거는 내가 알아서 다 합니다. Di tempat lain, Wong memutuskan untuk menghadiri reuni alumni sekolahnya. Di sana ia bertemu dengan teman-temannya yang sudah sukses. Terlebih lagi, salah satu teman Wong yang menjadi ketua acara alumni ini mendukung Wong untuk maju ke pemilihan daerah yang merupakan kepala jaksa di kota Busan. Wong semakin percaya diri jika ia bakal memiliki banyak suara dari pemilihan. Setelah acara reuni selesai, Wong kembali ke rumahnya, tapi ia terkejut ketika dihadapkan oleh sekumpulan gangster. Gangster itu mengaku bahwa Wong masih memiliki hutang yang belum dibayar. Tidak hanya itu, mereka juga memberitahu Wong bahwa pencalonannya sebagai kepala daerah telah dibatalkan. 우리는 막 졸업은이 공천 원한다 생각해 예나가리가 됐부가 니 돌았나? Wong merasa kesal dan terkejut dengan berita itu karena ia tidak menyangka bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang ingin menghalangi ambisinya menjadi pemimpin daerah. Keesokan harinya, Wong datang menemui Son-tae dengan permohonan agar dia tetap dipilih sebagai calon kepala daerah. Namun sebelum ia bertemu dengan Son-tae, ia dihadang oleh Park Yong-sik dan ia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang akan menggantikan Wong dalam pemilihan kepala daerah. Tentu saja hal ini membuat Wong merasa sangat kecewa dan marah. Akibatnya, Wong memutuskan untuk maju sebagai calon independen tanpa dukungan dari partai politik. Meskipun ini sulit, Wong dengan cepat dapat mengubah situasi. Dengan kecerdikan yang dimilikinya, Wong menyuruh orang untuk menduplikat dokumen rahasia yang berhubungan dengan rencana pembangunan tambang kota. Setelah berhasil mendapatkan dokumen rahasia, Wong kembali ke kota Busan bermaksud untuk membangun aliansi dengan Kim Pil-do. Wong menggunakan informasi tentang denah lokasi kota Busan yang akan dijadikan wilayah tambang sebagai tawaran untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Kim Pil-do. Di sini Kim Pil-do langsung tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh Wong dan mereka bekerja sama mencari modal pencalonan serta mencari tim sukses. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang pengusaha sukses bernama Jung Han-mo yang siap memberikan modal serta membantu menjadi tim suksesnya. Dengan bantuan Jung Han-mo dan berkas rahasia tentang lokasi tambang, Wong dan Kim Pil-do berencana untuk mengubah situasi politik di Busan dengan mencalonkan Wong sebagai calon yang independen. Tak butuh waktu lama, setelah itu poster kampanye Wong tersebar di setiap sudut kota Busan. Kampanye Wong mendapatkan banyak respon positif dan disukai oleh masyarakat. Dengan pesan yang kuat dan program-program yang menarik, Wong berhasil menarik hati masyarakat kota Busan. Mereka merasa terhubung dengan visi dan janji-janji Wong dalam membawa perubahan positif bagi kota mereka. 뭐하라? 로 취했다고 밝혔 손혁은 지구단 Sementara, tim kampanye Wong mulai aktif dalam menyebarkan pesan kampanyenya.
yaitu mengadakan pertemuan dengan warga dan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung kampanye mereka. Semakin banyak dukungan yang diraih, semakin optimislah Wong dan timnya untuk memenangkan pemilihan. Namun, Wong dan tim suksesnya harus menemukan cara untuk menjaga momentum yang telah mereka bangun. Untuk mempertahankan posisi, mereka melakukan beberapa manuver politik di balik layar. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat. Itu dilakukan dalam upaya memenangkan pemilihan dan menyingkirkan pesaing mereka. Suatu hari, Wong mendapatkan kunjungan dari seorang reporter bernama Song Dong-a. Reporter itu ingin melakukan wawancara dengan Wong untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kampanyenya. Wawancara berlangsung selama beberapa menit, tetapi begitu Song Dong-a kembali ke kantornya, ia merasa frustasi karena wawancaranya dengan Wong hanya menghasilkan omong kosong dan informasi yang tidak memadai. Akibatnya, kepala kantor marah kepadanya karena hasil wawancaranya yang kurang bagus. Karena marah-marah, di sini Song Dong-a menjadi curiga terhadap kepala kantor yang telah menerima suap dari Wong. 그러고 부장, 다음부터 내한테 이런 거 시키지 마세요. Ketika malam, tim dari Park Yong-sik terlihat sedang mencoret-coret poster Wong. Dan untung saja tim sukses dari Wong mengetahui hal ini yang kemudian berujung dengan baku hantam. Keesokan harinya, Wong terus melakukan kampanye dengan gigih dan tak kenal lelah. Kali ini, ia menyusuri pasar-pasar tradisional untuk memperluas jangkauan kampanyenya. Esok harinya, kabar baik tersebar di radio dan koran bahwa surat rakyat semakin berkumpul dan mengarah ke Wong. Namun, Wong tetap merasa waspada karena ia tahu di balik kesuksesannya pasti ada musuh yang ingin menjatuhkannya. Dan benar saja, Kwon Son-tae yang mengetahui jika Wong mendapatkan banyak dukungan tak tinggal diam. Di sini ia berpikir harus melakukan sesuatu untuk membuat tim Wong kalah. Akhirnya ia mengutus seorang ahli IT untuk mengubah data pemilih dan jumlah suaranya melalui sebuah komputer di kantor pemerintah daerah. Ini adalah sebuah upaya yang curang dan melanggar hukum dalam pemilihan. Namun Kwon Son-tae tidak peduli dengan itu. Yang ia inginkan adalah Park Yong-sik menang dalam pemilihan. Setelah tim IT berhasil merampas data, Kwon Son-tae dan timnya memutuskan untuk bertemu di tengah-tengah laut. Mereka berusaha untuk menjaga kerahasiaan, namun kejadian buruk pun tak terelakkan. Seorang pemuda yang merampas data IT itu malah dibunuh dan dibuang ke laut. 납품되었습니다. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menghilangkan jejak bukti yang dapat merugikan tim Kwon Son-tae. Tidak butuh waktu lama bagi tim Kwon Son-tae untuk mulai melakukan tindakan manipulasi pada surat suara yang memenangkan Park Yong-sik. Mereka mengerahkan seluruh antek-anteknya untuk membantu membuat hasil pemilihan sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Sebelum tidur, Wong berjanji pada istrinya bahwa jika dia kelak menang dalam pemilu, dia akan membuat sebuah workshop khusus untuk istrinya. Meskipun awalnya istrinya kesal dengan pencalonan Wong, namun ia tetap mendukung dan memberikan semangat agar suaminya bisa menang dalam pemilu kali ini. Hari pemungutan suara pun tiba. Setelah semua masyarakat memilih, kini saatnya perhitungan jumlah suara. Kejadian buruk pun kembali menimpa Wong. Ternyata jumlah suara tertinggi dimenangkan oleh Park Yong-sik. Mendengar keputusan yang sudah fix itu, tim Wong merasa lemas, letih, dan putus asa. Beberapa anggota tim bahkan meninggalkan ruangan dengan perasaan sedih. Setelah kemenangan Park Yong-sik, ternyata Kwon Son-tae juga mengetahui rahasia tentang duplikat dokumen yang sudah bocor di tangan Wong. Ia juga meminta Moon Jang-ho untuk merubah proposal lokasi kota yang akan dijadikan sebuah tambang dengan imbalan besar. Setelah berhasil dirubah, proposal itu diumumkan melalui konferensi pers. Dan hal itu juga diberitakan melalui koran. Tentu saja, berita ini membuat Jung Han-mo marah saat mengetahui lokasinya telah diubah tanpa seizin Jun Hang-mo. Di sini, Wong juga terkejut dan ia berjanji untuk menelusuri masalah ini. Kemudian, Jung Han-mo yang masih kesal juga menyerang markas Kim Pil-do. Karena di sini dia menduga bahwa Kim Pil-do telah bersengkongkol untuk merugikan bisnisnya. Nah, setelah penyelidikan, terungkap bahwa Kim Pil-do telah menculik Moon Jang-ho yang telah merubah proposal itu. Kim Pil-do bahkan mengundang Wong untuk meluruskan masalah ini.
Mengetahui hal ini, sontak Wong marah, lalu memukul Mong Jang-ho dengan kursi hingga berdarah-darah. Akhirnya terungkap bahwa Mong Jang-ho dibayar oleh Kwon Son-tae untuk merubah proposal itu. 누구들이 내한테 생각이 있으니까 내가 시키는 대로 내 어떻게든 책임질 테니까. Pada keesokan harinya, Wong menjumpai Song Dan-ha yang merupakan seorang reporter. Wong memberitahu untuk membuat sebuah berita tentang suap proposal lokasi tambang. Di sisi lain, Jung Han-mo yang sudah kesal dengan kasus ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan kerugian yang telah dia alami kepada seorang jaksa. Dia ingin melaporkan kehilangan duit yang sudah dia keluarkan untuk Wong terkait kasus ini. Setelah mengetahui hal ini, ia meminta bantuan pada Kim Pil-do untuk mengawal Jung Han-mo. Mereka berencana agar Jung Han-mo tidak meneruskan kasusnya, dan ternyata jaksa yang akan menangani kasus Jung Han-mo adalah teman sekolah Wong. Di sini Wong pun berusaha mengakali jaksa tersebut agar kasus Jung Han-mo tidak dilanjutkan. Dia membawa jaksa itu ke tempat hiburan sebagai upaya Sogoan mencabut laporan Jung Han-mo. 우리 가게 처음 오셨나 보네. Di sisi lain, saat Jung Han-mo pulang dari kantor jaksa, tiba-tiba dia menabrak mobil yang berada di tengah jalan. Ternyata itu adalah jebakan yang sengaja diciptakan oleh Kim Pil-do. Hal itu dilakukan karena dia merasa marah dan ingin membalas dendam. Kim Pil-do memukuli Jung Han-mo habis-habisan. Bahkan, Jung Han-mo juga dipaksa meminum alkohol sampai mabuk. Setelah itu, mobil itu didorong ke jurang oleh Kim Pil-do dan kelompoknya. Mereka ingin membuat skenario yang mana Jung Han-mo mabuk dan terjadi kecelakaan. Dengan skenario ini, Kim Pil-do berharap dapat menghilangkan jejak dan menganggap bahwa rencananya untuk membalas dendam kepada Jung Han-mo telah berhasil. Kim Pil-do dan kelompoknya melakukan tindakan tersebut secara terpaksa agar Jung Han-mo tidak mengungkapkan soal proposal yang telah Wong curi pada saat pencalonan. Setelah itu, berita tentang kasus suap pembangunan kota muncul di koran. Hal ini tentu membuat Kwon Son-tae marah. Kwon Son-tae langsung memanggil Mong Jang-ho untuk mengklarifikasi. Dia pura-pura terkejut mendengar berita itu, padahal sebenarnya dia sendirilah yang membocorkan berita ini. Sementara itu, Song Dong-a merasa kesal karena tugasnya dialihkan kepada orang lain. Hal itu terjadi karena perintah dari Kwon Son-tae agar media berhenti meliput berita tentang kasus suap. Akhirnya, Song Dong-a memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kita kembali ke Wong dan Kwon Son-tae. Wong merasa menang karena saat ini dia memiliki kartu as yang merupakan kekuatan terbesarnya dalam permainan ini. Namun dalam situasi ini, Wong juga ingin memberikan bagian saham pembangunan kota sebesar 10% untuk dirinya sendiri. Meskipun Wong merasa cemas karena telah berjuang secara independen tanpa bantuan Kwon Son-tae dan juga mengeluarkan banyak dana, dia tidak ingin terlibat dalam ancaman Kwon Son-tae lagi. Wong sadar bahwa jika dia menolak bekerja sama, nyawanya bisa menjadi taruhannya. Dan tanpa ragu, Wong mengambil keputusan berani untuk meninggalkan Kwon Son-tae. Dia pergi dengan harapan menemukan jalan baru yang lebih baik serta membangun kehidupan baru tanpa harus terjebak dalam permainan gelap yang dijalankan oleh Kwon Son-tae. Esok harinya, Wong memutuskan untuk mengunjungi kepala jaksa untuk memperoleh informasi tentang Jung Han-mo. Kepala jaksa memberitahu jika saat ini Jung Han-mo sudah meninggal. Di sini Wong terkejut saat mengetahui bahwa kematian Jung Han-mo telah dilaporkan ke polisi. Akibatnya, Wong dan Kim Pil-do terlibat dalam kasus ini. Namun tidak ada bukti yang mengarah kepada mereka berdua. Dengan demikian, Wong dan Kim Pil-do berhasil lolos dari tuduhan itu. Meskipun lega karena mereka tidak terlibat dalam kematian Jung Han-mo, Wong tetap merasa waspada. Dia tahu bahwa ada kekuatan gelap yang sedang bermain di balik layar. Setelah itu, Kim Pil-do ternyata diundang untuk bertemu dengan Kwon Son-tae. Saat pertemuan itu, Kwon Son-tae memberikan rekaman suara yang mengungkapkan aksi jahat yang dilakukan oleh Wong terhadap Kim Pil-do. Rekaman itu memperlihatkan bagaimana Wong telah berusaha menfitnah dan membahayakan Kim Pil-do. Hal ini tentu menyebabkan Kim Pil-do berbalik memusuhi Wong. Kita pindah ke Song Dan-a. Dia bertemu dengan Wong dan menerima dokumen suara yang mengungkapkan fakta bahwa pemuda yang dulu dibuang ke laut oleh Kwon Son-tae ternyata masih hidup. Dalam sebuah wawancara yang mengguncang, pemuda ini menceritakan dengan jelas semua yang dialaminya di bawah tangan Kwon Son-tae. 지난 4월 12일 밤 투표용지 원본 필름과 시키는 대로 하면 딸내미 수술시켜준다고.
termasuk kekejaman yang pernah dialaminya hingga dipukul dan dibuang ke laut. Pengakuan ini semakin memperkuat keyakinan Wong bahwa ia harus segera menghadapi Kwon Son-tae dan mengalahkannya. Suatu malam, Wong dan Kim Pil-do bertemu saat sedang makan malam. Saat itu, Kim Pil-do sedang kesal dan berusaha menahan amarahnya. Dia meminta Wong untuk berhenti melakukan tujuannya. Namun Wong tetap berusaha menyemangati Kim Pil-do agar tetap melakukannya. Wong yakin bahwa mereka akan menang malam itu. Posisi saat ini Wong belum mengetahui jika Kim Pil-do mulai membenci Wong. Keesokan harinya Wong kembali mendatangi Kwon Son-tae dan memberikan kartu nama Park Sang-man. Ia adalah seorang IT yang telah disuruh Kwon Son-tae untuk memanipulasi suara dalam pemilu. Padahal Kwon Son-tae mengira jika ia sudah meninggal. Setelah itu Wong menyuruh Kwon Son-tae untuk meminta maaf kepada Park Sang-man melalui rekaman suara. Namun di sini Kwon Son-tae juga menyuruh Wong untuk meminta maaf karena dia telah membunuh Jung Han-mo. 우리 박 과장님 미안하게 되신다. 이제 네 차례다. 니도 사과해야지. 김필도가 Rupanya Park Sang-man mengetahui hal ini dari Kim Pil-do yang telah menceritakan semuanya. Ia pun kesal dengan Wong. Kini giliran Park Sang-man yang membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Kwon Son-tae dan Wong dalam sebuah konferensi pers. Mereka berdua dijemput oleh Kim Pil-do dengan mobil. Sementara Song Dan-a sudah menunggu di lokasi konferensi pers. Konferensi pers dimulai oleh Moon Jang-ho. Namun ia memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, Song Dan-a mencoba menghubungi Wong melalui telepon umum, namun tidak ada jawaban. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi, karena ternyata Park Sang-man malah dicor di sebuah drum dan dilempar ke laut oleh Kim Pil-do sebagai upaya untuk menghilangkan jejak bukti. Tidak hanya Park Sang-man, Wong juga diikat di dalam mobil sehingga mereka berdua tidak dapat menghadiri konferensi pers pada hari itu. Tiba-tiba Kim Pil-do malah dipukul oleh anak buahnya hingga kepalanya berdarah. Di sisi lain, tanpa disadari, Song Dan-a malah diculik oleh beberapa orang yang sepertinya adalah suruhan dari Kwon Son-tae. Pada saat wawancara, Moon Jang-ho memberitahu bahwa Kim Pil-do adalah seorang gangster yang memaksa dirinya untuk mencuri proposal pembangunan tambang. Kita kembali pada malam di mana Wong dan Kwon Son-tae bertemu. Ternyata pada saat itu, Wong memanfaatkan situasi ini untuk bekerja sama dengan Kwon Son-tae supaya mereka berdua tidak dirugikan dan tidak terkena hukuman penjara karena perbuatan mereka. Pada malam itu, Kwon Son-tae mengatakan bahwa politik adalah perjanjian dengan iblis. Maka, siapapun harus merelakan jati dirinya untuk mencapai kemenangan. Pada malam itu mereka berdua merencanakan untuk menghilangkan semua orang yang terlibat dengan bukti-bukti yang bisa mengarahkan mereka ke penjara, seperti Kim Pil-do, Park Sang-man, dan seorang reporter bernama Song Dan-a. Kita kembali ke Kim Pil-do. Pada saat itu kondisinya sudah terikat di dalam mobil yang terisi asap, hingga Kim Pil-do pun mati perlahan. Sementara Wong dengan santainya meninggalkan lokasi tersebut. 9 bulan pun berlalu. Wong dan Kwon Son-tae terlihat sedang melakukan pertemuan dengan beberapa petinggi negara untuk membahas beberapa permasalahan. Meskipun mereka sempat berselisih beberapa bulan yang lalu, kini mereka terlihat akrab karena memegang janji politik yang sama-sama mereka anut. Dan film pun tamat.